Pertempuran Tarakan adalah peperangan antara Kekaisaran Jepang dan Belanda yang terjadi pada 11–12 Januari tahun 1942. Pada masa itu, Tarakan adalah kota penting bagi Belanda karena memiliki 700 sumur minyak, penyulingan minyak, dan lapangan udara. Karena kekayaan minyak buminya, tidak hanya Belanda yang ingin menguasai Tarakan, tetapi juga Jepang. Oleh sebab itu, Jepang mulai menyusun rencana untuk merebut Tarakan dari tangan Belanda, yang kemudian berujung pada pertempuran. Pertempuran Tarakan, yang berlangsung selama 2 hari, menewaskan sekitar 300 tentara Belanda dan 255 pasukan Jepang.
dari wajahmu menang. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings swept the people of Indonesia. Oh iya, Nyari siapa ya? lagi nyari Bung Tata. Oh ya, udah sebentar saya izinkan dulu Oh ya. iya. Pak, ada yang ingin bertemu dengan Bapak, apakah Bapak berkenan? Iya. Selamat. Mari Pak, silakan. Ya, makasih. Aku menunggu waktunya. Apakah saya boleh bertemu dengan Anda? Iya, boleh. Oke, makasih ya. Jadi tadi itu saya dengar di berita radio bahwa Jepang mengalami kekalahan. Apakah benar itu? Ya, itu benar. Jika itu benar, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Saya baru saja mendapatkan informasinya. Untuk masalah memproklamasikan kemerdekaan, hal ini masih belum bisa saya terima. Karena proklamasi kemerdekaan harus kita serahkan kepada PPKI. Mohon maaf, kenapa harus seperti itu, Bung? Izin berpendapat bahwa menurut saya kemerdekaan jangan dilakukan melalui PPKI, karena sekutu akan mengecap kemerdekaan sebagai buatan Jepang. Sebaiknya Soekarno sendiri yang menyatakan kemerdekaan di Corong Radio sebagai pemimpin rakyat. Terima kasih, Anda sudah memberi pendapat dan juga saran. Saya menghargai pendapat itu, tapi saya tidak dapat membuat keputusan sepihak saja. Mungkin akan lebih baik jika saya dan Anda bertemu langsung dengan Soekarno untuk menanyakan permasalahan ini. Baik, saya izin pulang. Silakan. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Selamat sore Thus, bersama, on saya their own minta tolong initiative, kamu untuk seizing menghubungi the freedom teman-teman promised 3 perjuangan. years earlier Kita by the akan Dutch. mengadakan pertemuan With the rahasia Japanese berbicara. defeated Apakah bisa? and no- Siap, laksanakan, info diterima. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai berlangsungnya proklamasi kemerdekaan, di mana para pemuda sudah berusaha bertemu dengan Bung Hatta, tapi tak ada hasil. Jadi kali ini kita akan semangat untuk bertemu secara langsung dengan Bung Karno. Betul. Intinya kita harus menyuruh Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus siapkan lebih banyak argumen untuk bertemu dengan Bung Karno. Karena Bung Karno lah salah satu harapan kita. Intinya, kita jangan menyerah, tetap semangat dan merdeka! Merdeka!
Bung Karno. Lord, kami terima. Ya, silakan masuk. Terima kasih. Jadi seperti ini Bung Karno. Sekitar pukul 9 pagi, Sultan Syarif menemui saya terkait dengan proklamasi kemerdekaan negara ini. Namun untuk proklamasi kemerdekaan tidak bisa saya sendiri yang memutuskan secara sepihak. Oke, menurut saya itu keputusan yang tepat. Kalian datang kemari, saya ucapkan terima kasih kalian sudah hadir, Bung Hatta dan Bung Syahrir kemari. Untuk terkait masalah segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, mungkin mendengar seperti dari Bung Hatta, argumen-argumen dari Bung Syahrir, secara berat hati saya tolak. Kenapa ditolak, Bung? Kenapa ditolak? Ya, karena kita harus menunggu kesepakatan dari pihak Jepang, karena mereka sudah memberikan janji kemerdekaan kepada kita. Kenapa harus saya tolak? Oh, begitu. Baik, saya izin. Silakan. Maaf ya. Selamat sore, Bung Karno dan Bung Hatta. Selamat sore. Silakan dulu. Ya, Baik, karena sudah ada Bung Hatta dengan Bung Ahmad di sini, karena kita akan membahas mengenai rapat PPK yang rencananya akan diadakan pada tanggal 18. Apakah ada usul dari apa? Untuk rapat PPKI yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Saya memiliki usulan agar rapat tersebut diajukan ke tanggal 16 Agustus 1940. Diajukan tanggal 16 ya untuk rapatnya. Betul, Bu. Bisa sih saya usahakan. Untuk usulan kamu mungkin bisa saya setujui. Dan untuk Anda, Bung Ahmad, saya tugaskan Anda untuk mengumpulkan seluruh anggota PPKI dan suruh mereka nanti menginap di hotel Best in Best. Apakah Anda bersedia? baik Bu, saya bersedia. Saya akan laksanakan segera. Baik. Apa para pemuda kesini menemui saya? Bung, ayo Bung, segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Kalian ingin saya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Iya. Mohon maaf, dengan berat hati, mungkin desakan untuk saya agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia belum bisa saya terima. Mengapa, Bung? Sebetulnya ada banyak pertimbangan.
Cuma saya bisa sebutkan dua pertimbangan saja. Yang pertama, militer Jepang itu masih ada di Indonesia. Jika kita ingkar janji, maka akan ditemukan terjadi pertumpahan darah. Terus yang kedua, Jepang itu kan sudah janji memberikan kemerdekaan kepada kita pada tanggal 24 Agustus 1945. Jadi karena kita sudah berjanji, kita tidak boleh mengingkari janji. Makanya kita harus menunggu waktu agar Jepang memberikan janji kemerdekaan itu. Apakah bisa dipahami oleh para pemuda sekalian? Bisa, Bu. Kita pulang. Bagaimana? Apakah kalian mendapatkan hasil dari pertemuan dengan Bung Karno? Bung Karno tidak mau menyetujui keinginan kami. Kami sudah menyampaikan beberapa argumen, tapi satu argumen itu tidak disetujuinya. Tampaknya usaha kita akan sia-sia jika seperti ini terus. Cara lain agar mereka bisa sadar dan langsung memproklamasikan kemerdekaan bagaimana ya? Apakah di antara kalian punya ide? Saya punya ide bahwa cara lainnya adalah menjemput paksa Soekarno dan Bung Hatta untuk dibawa keluar kota Jakarta agar jauh dari pengaruh Jepang. Ide yang sangat menarik dan penuh tantangan. Tapi sebenarnya kita bisa melakukannya. Ayo kita usahakan. Untuk idemu, saya setuju. Terima kasih. Siapa kalian? Siapa kalian? Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang akan mengadakan rapat PPKI dengan Soekarno-Hatta. Ia kebingungan karena mereka tidak ada di tempat. Dan ia sangat yakin bahwa menghilangnya mereka berdua ada hubungannya dengan perdebatan alot kemarin malam. Subarjo lantas mencari Wikana yang ia percaya merupakan dalang di balik semua ini. Dan sementara mencoba menghubungi Wikana, Subarjo pagi itu juga mendengar kabar mengenai menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Subarjo yang kemudian bisa bertemu dengan Wikana, kemudian mendesaknya untuk mengatakan di mana lokasi persembunyian dari Soekarno-Hatta. Tetapi kala itu Wikana menolak. Subarjo menjelaskan bahwa mereka berdua sangat diperlukan di Jakarta untuk diplomasi dengan Jepang. Tindakan para pemuda akan sangat berisiko karena mereka sudah diberi ultimatum oleh sekutu agar tidak melakukan perubahan politik. Dari hal tersebutlah akhirnya Wikana bersedia mengatakan di mana lokasi dari Soekarno-Hatta. Semuanya akhirnya menjadi jelas ketika Subarjo datang ke Rengas Dengklok pada sore harinya. Dikatakan bahwa Jakarta aman-aman saja dan Jepang memang benar sudah minta damai kepada sekutu. Menurut Adam Malik yang saat itu merupakan salah satu pemuda di kelompok Soekarni, inilah titik balik melunaknya Soekarno-Hatta. Dengan pertimbangan itu, Dwi Tunggal berjanji akan segera merealisasikan proklamasi. Mereka pun akhirnya membuat keputusan yang dinamakan dengan Persetujuan Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta berjanji akan turut dan bersedia menandatangani proklamasi. Tetapi syaratnya harus ditandatangani di Jakarta. Maka selekasnya, mereka pun kembali ke Jakarta.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! Tolong kirimkan seluruh wartawan agar seluruh dunia tahu bahwa Indonesia ini telah merdeka. Siap, laksanakan, Bung. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Entwicklung des jungen Inselstaates. Sukarno mahnte zur Vorsicht gegenüber staatsfeindlichen Elementen, die immer noch den Frieden des Landes bedrohen. Eine große Truppenparade demonstrierte die Schlagkraft der indonesischen Wehrmacht.